nggak sih kita pergi belanja mingguan dengan niat cuma beli sayur, telur, dan sedikit lauk, tapi pulangnya membawa 2 kantong besar, struk panjang seperti surat cinta, dan saldo rekening yang mendadak pendiam? Awalnya kita berkata, minggu ini budget belanja cuma 100.000. Tapi baru masuk pasar atau minimarket, mata langsung melihat promo, camilan, minuman dingin, dan saus baru yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Akhirnya, uang 100.000 habis sebelum kebutuhan utama masuk semua ke keranjang. Padahal, belanja mingguan dengan budget 100.000 masih mungkin dilakukan. Asalkan kita tidak belanja saat lapar, tidak mudah terhipnotis tulisan diskon, dan punya strategi yang jelas. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar berapa budget belanja mingguan di rumah kalian, dan subscribe channel Rumah Tangga Naik Kelas. Karena di sini kita belajar mengatur rumah, uang, dan kehidupan keluarga dengan cara sederhana, realistis, dan tidak bikin kepala mendidih. Masalah belanja rumah tangga seringkali bukan hanya karena harga kebutuhan mahal. Kadang masalah utamanya adalah kita masuk pasar tanpa rencana. Kita membeli berdasarkan apa yang terlihat menarik, bukan apa yang benar-benar dibutuhkan. Akibatnya, kulkas penuh, tetapi saat mau masak tetap bingung. Ada wortel layu, cabai keriput, tahu yang hampir lupa identitasnya, dan saus yang belum pernah dibuka. Kalau kebiasaan ini terus terjadi, pengeluaran kecil akan menumpuk. Selisih 20.000 setiap minggu terasa sepele, tapi dalam 1 bulan sudah 80.000. Dalam 1 tahun, jumlahnya hampir 1 juta rupiah. Uang sebanyak itu bisa masuk tabungan, dana sekolah anak, dana darurat, atau membeli gas tanpa harus bertanya, kok cepat habis lagi? Tips pertama, buat menu sebelum membuat daftar belanja. Tentukan menu untuk 7 hari. Misalnya, Senin, tumis kangkung dan telur dadar. Selasa, sayur sop dan tahu goreng. Rabu, ayam kecap. Kamis, tempe orek. Lalu akhir pekan memanfaatkan bahan yang masih tersedia. Dengan menentukan menu, kita tahu bahan yang benar-benar diperlukan. Belanja menjadi lebih fokus dan bahan makanan tidak mudah terbuang. Tips kedua, bagi budget menjadi beberapa pos. Dari 100.000 misalnya, 35.000 untuk protein, 25.000 untuk sayuran, 15.000 untuk bumbu, 15.000 untuk kebutuhan tambahan, dan 10.000 sebagai cadangan. Pembagian ini tidak harus sama persis, sesuaikan dengan harga di daerah masing-masing. Intinya, jangan menghabiskan uang hanya untuk satu jenis bahan. Jangan sampai membeli ayam banyak, tetapi pulang tanpa bawang, minyak, dan sayur. Tips ketiga, pilih protein murah yang fleksibel. Telur, tahu, tempe, ikan kecil, dan ayam bagian tertentu biasanya lebih ramah budget. Satu bahan juga bisa diolah menjadi beberapa menu. 0,5 kilogram ayam bisa dibagi untuk ayam kecap dan sop. Telur juga bisa diolah menjadi beberapa lauk berbeda. Lauk sederhana bukan berarti keluarga kekurangan kasih sayang. Kadang telur kecap yang dimakan bersama lebih membahagiakan daripada makanan mahal yang dibayar dengan cicilan. Tips keempat, belanja di tempat yang tepat. Untuk sayur, bumbu, tahu, dan tempe, pasar tradisional sering lebih fleksibel. Kita bisa membeli sesuai kebutuhan, bahkan hanya 2 batang wortel atau Rp5.000 cabai. Minimarket bisa dipakai untuk barang yang sedang promo dan memang diperlukan. Jangan membeli 3 bungkus camilan hanya karena diskon. Hemat itu kalau barangnya memang akan dibeli. Kalau tidak dibutuhkan, diskon tetaplah pengeluaran. Tips kelima, jangan belanja saat lapar. Saat lapar, semua makanan terlihat seperti peluang investasi. Gorengan memanggil, roti melambai, dan minuman dingin terasa seperti hak asasi manusia. Makan terlebih dahulu atau bawa air minum. Dengan begitu, kita bisa membedakan kebutuhan dapur dan keinginan perut. Tips keenam, gunakan uang tunai atau catatan langsung.
Bawa uang 100.000 sesuai budget. Kalau menggunakan dompet digital, catat setiap barang yang masuk keranjang dan kurangi langsung dari sisa budget. Cara ini membuat kita sadar berapa uang yang masih tersedia. Tanpa catatan, kita sering merasa baru membeli sedikit, padahal totalnya sudah mendekati batas. Tips ketujuh, manfaatkan bahan sampai habis. Sisa ayam bisa dijadikan nasi goreng, batang brokoli bisa dimasukkan ke dalam sop, daun bawang yang hampir layu bisa diiris dan disimpan di freezer. Belanja hemat bukan hanya tentang membeli lebih murah, tetapi juga menggunakan apa yang sudah dibeli secara maksimal. Jadi, belanja mingguan 100.000 bukan soal menyiksa diri atau membuat keluarga makan menu yang membosankan. Kuncinya adalah merencanakan menu, membagi budget, memilih bahan fleksibel, belanja di tempat yang tepat, dan mengurangi makanan terbuang. Mungkin hasilnya belum sempurna pada minggu pertama. Bisa jadi budget masih lewat 5 atau 10.000. Tidak apa-apa, catat penyebabnya, evaluasi, lalu perbaiki pada minggu berikutnya. Karena ibu rumah tangga yang cerdas bukan ibu yang selalu mendapatkan harga termurah. Ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu kemana uang pergi dan memastikan setiap rupiah memberi manfaat untuk keluarga. Kalau kalian punya trik belanja hemat lainnya, tulis di kolom komentar. Siapa tahu tips kalian bisa membantu ibu rumah tangga lain. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang setiap masuk pasar niatnya cuma beli cabai, tetapi pulangnya membawa 1 keranjang penuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga minggu ini belanjaan cukup, dapur tetap ngebul, dan saldo tidak ikut menghilang.